belajar rajin-rajin. Baik, Opa. duduk. Oke, Mama. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi anak-anak Indonesia. Selamat datang di Siboin, siaran belajar online, interaktif dan menyenangkan. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat. Jadi kita bisa semangat belajar ya. Agar kalian tetap sehat, Ibu akan selalu ingatkan untuk menjaga protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar di tema 8, subtema 2, pembelajaran pertama. Apakah anak-anak siap? Jika sudah siap, Ibu ingatkan, siapkan alat tulisnya ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar beberapa KD. Nah, KD yang pertama adalah 1, 2, 3, 4. Dengan 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa bagi Ibu Vivi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kalian semua juga bernyanyi bersama ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tentunya kalian akan tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan beribu-ribu pulau di dalamnya dan laut yang luas di dalamnya. Karena hal tersebut, Indonesia memiliki kebudayaan yang banyak. Ada beberapa keunikan yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia. Untuk itu, Ibu sudah menyiapkan satu video untuk kalian tentang berbagai macam keunikan yang tersedia dari berbagai daerah di Indonesia. Mari kita lihat. Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kalau kalian dari daerah mana? Apa keunikan dan ciri khas dari daerahmu? Ibu punya satu gambar. Siapa yang bisa menyebutkan ini gambar namanya apa dan dari mana? Ya, betul. Ini adalah salah satu keunikan dari Yogyakarta. Namanya Tugu Jogja. Masih banyak tempat-tempat dan juga kegiatan
keunikan yang ada di Yogyakarta. Kita juga akan belajar untuk mendengarkan dongeng salah satu cerita dari Yogyakarta dan mengetahui tokoh-tokoh di dalamnya. Tujuannya adalah agar kalian lebih mencintai daerah di Indonesia. Untuk itu, mari kita belajar. Anak-anak, sudah pernahkah kalian ke Yogyakarta? Jika ada yang belum pernah ke Yogyakarta, Ibu punya beberapa cuplikan tentang keunikan yang ada di Yogyakarta. Mari kita lihat. Setiap daerah tentu memiliki keunikan tersendiri. Daerahmu juga tentu memiliki keunikan. Apakah kalian tahu apa yang menjadi keunikan di daerahmu? Kali ini ada teman kalian yang mau menceritakan tentang keunikan di daerahnya. Dia adalah si Boim. Boim, silakan ceritakan kepada teman-temanmu tentang apa yang menjadi keunikan di daerahmu agar semua teman-teman satu Indonesia tahu. Halo teman-teman, namaku Boim. Aku tinggal di desa Capurjo. Daerahku sering disebut negeri di atas awan. Daerahku memiliki beberapa keunikan loh. Setiap memperingati Maulid Nabi, desaku melakukan acara rutin, yaitu Regeng Maulid. Di dalamnya, kami melakukan selamatan desa, ada karnaval, pagelaran wayang kulit, dan berbagai pentas kesenian khas desa kami. Nah, selain itu, ada tempat bersejarah berupa beteng yang konon katanya dulu menjadi tempat berlindung para pahlawan. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Beteng Satan. Wah, ternyata banyak sekali keunikan yang ada di daerah Boim. Daerah kalian juga tentu banyak keunikannya. Maukah kalian juga menceritakan kepada teman-temanmu? Sekarang coba perhatikan salah satu gambar ini. Apakah kalian tahu apa nama tempat ini? Ya, betul. Ini adalah Candi Prambanan. Konon katanya Candi Prambanan dibangun dalam satu malam. Apakah kalian pernah mendengar dongeng tentang terjadinya Candi Prambanan? Dahulu kala, ibu sering mendengarkan dongeng dari kakek buyut ibu. Ibu juga pernah mendengarkan tentang dongeng Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu adalah cerita tentang terjadinya Candi Prambanan. Jadi begini cucuku April, ada zaman dahulu ada kerajaan yang bernama Kerajaan Prambanan. Roro Jonggrang sebagai putri dari Kerajaan Prambanan. Aku adalah putri Prabu Baka. Namaku Roro Jonggrang. Wahai Roro Jonggrang nan jelita, maukah kau menjadi istriku? Aku mau menikah denganmu, tapi kamu harus memenuhi 2 syarat. Aku ingin dibuatkan sumur Jalatundra dan 1000 candi dalam waktu semalam. Baiklah, aku sanggup melakukan itu semua. Dan aku bisa menikahimu, wahai putri cantik. Cerita yang barusan kalian dengar itu termasuk cerita fiksi. Siapa yang tahu apa itu cerita fiksi? Yap, betul sekali. Cerita fiksi itu adalah cerita yang fiktif. Artinya tidak nyata atau cerita khayalan. Di dalam sebuah cerita tentu ada yang namanya tokoh.
ya kira-kira yang akan terjadi? Setelah melakukan 2 percobaan tadi dan juga menjawab soal dari Bu Guru, mari kita simpulkan bersama apa hasil kegiatan dari percobaanmu. Ya, betul. Ternyata gaya itu dapat mempengaruhi benda. Lalu, apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Yang pertama, gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya